Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel tips dan trik bersama gue Awan Darmawan. Oke guys, kali ini gue sedang berada di samping rumah gue di area breeding gue. Dan kali ini gue akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara memindahkan anakan burayak yang baru berusia 1 bulan. Oke guys, langsung saja kita simak videonya. Check it out. Oke guys, ini adalah area breeding gue dan di sini gue udah siapkan 3 bak. Nah, ini dia bak pertama, ini adalah isinya ikan burayak gue yang baru berusia 1 bulan, dan ini bak kedua, bak ini kosong, dan ini bak yang ketiga. Nah, ini udah gue isi air dari air utama dia, air yang dari bak putih itu gue pindahkan sedikit ke bak yang biru itu. Fungsinya buat apa? Fungsinya adalah nanti bak biru itu akan gue buat sebagai tempat ikan sementara gue. Jadi ikannya nanti gue pindahkan ke bak warna biru dan airnya nanti gue pindahkan ke bak warna hitam gitu guys ya. Jadi kita harus menyiapkan ini kan bak utama ya, jadi kita harus menyiapkan 2 bak bantuan dan kita siapkan 2 dari aerator ini guys. Aerator ini aerator utama ya, jadi yang kita siapkan adalah 1 aja ini guys. Ini kasih aerator sebab nanti ikannya sementara akan gua ungsikan ke sini dulu. Oke guys, langsung saja kita ambil ikan-ikannya. Cuman perlu ini aja sih, apa ini jaringan bekas ya, sampah. Nanti teman-teman bisa gunakan apapun itu ya, yang penting bisa untuk mengambil ikan. Nah, ini dia guys ikan-ikannya. Coba sedikit di zoom kameramen. Nah, ini dia ikan-ikannya ya. Nanti kita pindahkan, langsung kita pindahkan ke situ. Cukup banyak guys ya, totalnya kira-kira ini ada sekitar 200 ekor lah. Sangat kecil ya. Ini lagi guys, lihat. Harus hati-hati ya guys dalam memperlakukan buraya karena dia sangat sensitif, apalagi di usianya yang sangat masih kecil, yaitu 1 bulan. Jadi harus ekstra super hati-hati. Masih ada guys berapa ekor. Dan ini aeratornya boleh kita singkirkan terlebih dahulu biar nggak ribet. Kita taruh sini juga boleh agar ikan-ikan tetap mendapat pasokan udara yang cukup. Nah, ini ada beberapa yang masih kecil banget guys, kecil sekali ukurannya. Karena memang setiap kita breeding itu pertumbuhan ikan itu berbeda-beda guys. Ada yang cepat besar, ada yang kecil.
mungkin itu faktor dari sperma jantan pada saat melakukan perkawinan. Itu biasanya yang kecil itu dia hanya mendapatkan semprotan sperma dari jantan itu sedikit guys, jadi pertumbuhannya pun agak lambat. Tapi itu hanya analisis gue, mungkin teman-teman nanti bisa tambahkan di kolom komentar apabila ada analisis lain. Oke guys, sepertinya ikannya sudah habis. Kita lihat, sepertinya ikannya sudah habis. Oh, masih ada ternyata beberapa. Jadi guys, usahakan jangan sampai ada ikan yang tertinggal, karena bagaimanapun ikan itu berhak mendapat perlakuan dari sang breeder yang yaitu perlakuan terbaik, dan mereka itu makhluk hidup yang ingin hidup. Jadi jangan sampai ada ikan yang tertinggal, apalagi sampai mati. Seperti ini sudah bersih. Coba kita ini sudah tidak ada guys. Nah, apabila ikan-ikan sudah kita pindahkan ke air ya, dari air sisaan dari bak utama tadi, semua udah kita pindahkan. Nah sekarang ini kan sisanya tinggal air nih guys. Nah nanti airnya ini kita pindahkan ke bak. Oke, langsung saja praktekkan. Nah ini airnya sangat hijau, sangat kotor, sangat keruh. Makanya air ini gua mau ganti atau gua mau bersihkan, sebab sangat sulit mengontrol ikan-ikan apabila air keruh atau sangat keruh. Tapi satu hal yang harus teman-teman ketahui adalah air keruh itu bukan berarti air yang buruk dalam dunia ternak ikan. Itu justru air keruh itu tapi kalau keruhnya masih standar ya guys, air keruh itu mengandung banyak bakteri-bakteri baik yang terkandung dalamnya. Udah gitu pH-nya juga udah stabil, udah bagus. Makanya kenapa air ini perlu gua pisahkan. Setengah dari air ini harus gua pisahkan agar si ikan nanti apabila masuk lagi ke bak utamanya, nanti isi ikan itu tidak kaget dengan air yang baru. Makanya harus disisahkan guys, 50% nya. Nah oke, mungkin segini sudah cukup. Nah nanti air ini boleh kita buang. Air ini boleh kita buang guys. Sepertinya ada yang tersisa. Bentar guys, ada ikan yang masih tersisa. Nah ini dia, masih ada ikan yang masih tersisa, 1 ekor. Ya, masih ada lagi kecil, sangat kecil. Oke guys, setelah itu baknya bisa kita keluarkan. Nah ini air ini sudah bisa kita buang, karena yang membuat keruh biasanya terdapat di dasar dari bak ini guys. Jadi kotoran-kotoran itu mengendap di dasar. Jadi kenapa airnya itu bisa keruh. Jadi air yang separuh tadi bisa kita selamatkan, karena yang sumber dari kekeruhan itu adalah berada di dasar. Karena makanan
dari ikan biasanya mengendap di dasar makanan serta kotoran, amoniak. Kita bisa buang. Kenapa gua taruh jaring? Karena takut masih ada ikan yang tertinggal guys. Kasihan ya, ada ikan yang tertinggal. Nah, ini kita cukup membersihkannya dengan kita bersihkan dengan tangan aja guys, jangan menggunakan sabun ya. Iya, airnya butak gitu doang. Ya lagi diganti ya. Loncat. Iya, ada. Sekarang baknya udah kosong, udah bersih. Nah, di lantainya itu udah lumayan bersih lah. Dan lumutnya ini sengaja nggak gue bersihkan karena lumut ini ikan sangat membutuhkan guys. Makanya nggak gue cuci dengan sabun ataupun dengan lap. Gua hanya menggosok-gosokkannya dengan tangan karena di sini ada bakteri baik di mana ikan bisa tumbuh dengan sehat. Makanya tidak gue bersihkan. Oke, langsung gue letakkan lagi pada tempat yang awal. Dan airnya bisa kita pindahkan, air ini bisa kita pindah aja. Oke guys, airnya udah gue pindahkan. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan air baru pada bak ini. Air baru yang telah gue siapkan. Ini dia airnya. Nah ini guys, ini air baru yang telah gue siapkan, yang sudah gue endapkan selama 1 kali 24 jam atau 1 hari. Nah ini bisa kita tambahkan di sini air barunya. Jadi biar dia tercampur atau teraduk nanti, dan pH-nya itu bisa sama dengan air yang lama. Nah, mungkin segini udah cukup guys. Untuk burayak ini jangan terlalu tinggi karena dia nanti akan kesulitan dalam mendapatkan pasokan oksigen jika terlalu tinggi. Ini tingginya sekitar paling 40 cm guys, ya 40 cm kira-kira tinggi airnya. Oke, nanti lama kelamaan kotorannya akan turun ke dasar lagi dan air akan terlihat lebih jernih dari sebelumnya guys. Oke, nah selanjutnya langkah terakhir adalah tinggal kita memindahkan burayak-burayak tadi ke air yang telah kita siapkan. Ini guys, kita pindahkan. Oke, nanti ikannya akan gue pindahkan semua. Nah ini hanya gue sampling aja beberapa contoh untuk mempersingkat durasi video. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue share kali ini, video tutorial yaitu cara mengganti air pada burayak 1 bulan. Kenapa gue perlu share? Karena burayak yang berusia 1 bulan ini sifatnya itu masih sangat kritis, masih sensitif. Jadi perlu perlakuan yang benar, ekstra hati-hati. Makanya dalam hal penggantian air pun kita harus hati-hati. Karena pengalaman gue pernah mengganti dengan air baru. Nah itu burayaknya selang 3 atau 4 jam langsung pada mabok dan kemudian mati. Maka dari itu gue share pengalaman gue ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman kalian. Buat teman-teman, akhir kata gue ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan video-video baru dari gue. Akhir kata gue ucapkan
Terima kasih dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sobat, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.